Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, welcome back to my English lesson with Eka Agus Santosa. Now we are going to talk about clouds. Okay, let me introduce myself. My name is Eka Agus Santosa. I'm from 5H, and then I want to share we can study together about clouds. Do you know about clouds, friends? Okay, next the contents that I will explain to you about. The first one is definition of clouds, and then adverbial clause. The third is noun clause, and then adjective clause. Next, let's check it out. And this is some quotes to make me more study hard. And then the definition of clause. Clause is part of the sentence that contain a subject and verb. Jadi clause itu adalah bagian dari kalimat, teman-teman, bagian dari kalimat ya, yang terdiri dari subjek dan verb. A typical clause consists of a subject and predicate. Jadi tipe dari clause itu terdiri dari subjek dan ada predikat. Predikat di situ adalah verb, teman-teman. The latter typically a verb phrase, a verb with any object and other modifier. Jadi nanti bisa diikuti oleh modifier dan juga verb phrase. Kemudian yang akan kita pelajari adalah, now we are going to study about adverbial clause. Do you know about the definition of adverbial clause? Adverbial clause is a group of words that function as an adverb and they contain a subject and verb. Jadi teman-teman, adverbial clause itu apa? Adverbial clause itu adalah grup bagian sekumpulan kata yang berfungsi sebagai adverb, teman-teman. Adverb itu apa? Ayo, adverb itu adalah kata keterangan, bisa keterangan tempat, keterangan waktu, seperti itu, yang terdiri dari subjek dan verb, teman-teman. Kemudian definisi dari noun clause apa, teman-teman? Noun clause is a dependent clause that contain a subject and contain a subject and verb. It works as a noun in sentence. It can be the subject of sentence, an object, or complement, teman-teman. Jadi teman-teman, noun clause itu apa sih? Noun clause itu adalah dependent clause yang terdiri dari subjek dan verb. Nanti akan saya jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan dependent clause itu. Jadi noun clause itu berfungsi sebagai noun dalam sebuah kalimat, teman-teman. Kemudian ada adjective clause. What is adjective clause? Adjective clause is a multi-word that contains a subject and a verb that tells more information about a noun in a sentence. Jadi adjective clause itu apa, teman-teman? Sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan verb, dan kemudian fungsinya itu adalah memberi informasi atau menjelaskan informasi tentang kata benda dalam sebuah kalimat, teman-teman. Kemudian adjective itu begin with a relative noun. Maksudnya diawali dengan relative noun. Nah, relative noun itu apa, teman-teman? Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada who, whose, which, whoever, whomever, that, and where, and etc. Kemudian next, I'm sorry, my phone is next.
we are talking about dependent and independent before we going to the next material. Okay. Oh, I'm sorry. My phone is okay. Now we are going to talk about dependent clause. I'm sorry. My phone is go to hang. Nah, okay. Okay. Independent clause. Independent clause is a group of words that contains a subject and verb and express a complete thought. And independent clause is a sentence. Jadi independent clause itu apa teman-teman? Sekumpulan kata yang di dalamnya itu terdiri dari subjek dan verb, dan kemudian itu memiliki arti yang komplit teman-teman. Ya, arti yang komplit itu disebut independent clause. Kemudian kalau independent clause itu is a group of words that contains a subject and verb but doesn't express a complete thought. Jadi teman-teman, kalau bedanya, kalau independent clause tadi sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan verb tetapi itu memiliki arti yang komplit teman-teman. Tapi jadi artinya itu enggak rancu teman-teman. Tapi kalau dependent clause itu sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan verb tapi artinya itu masih rancu teman-teman. Jadi artinya itu belum komplit. Jadi dia itu harus memiliki sentence pendukung baru untuk menjelaskan dependent clause-nya itu. Misal ya teman-teman, contohnya yang independent clause. Jim studied in the cafeteria for this chemistry quiz. Nah, ini kan udah jelas teman-teman. Jadi independent clause itu tidak, ini artinya udah jelas. Jadi tidak membutuhkan penjelas lain. Kalau teman-teman artikan kan bisa udah jelas. Jim belajar di kafe untuk kuis kimianya. Nah, seperti itu. Misal kalau yang dependent clause, when Jim studied in the cafeteria for his chemistry quiz. Jadi ini belum menjadi sebuah kalimat ya teman-teman. Ini masih sebagai subjek. Nah, verbnya ini belum ada teman-teman. Kalau di sini kan verbnya udah ada yang dependent clause. Nah, verbnya itu studied. Kalau yang dependent clause ini verbnya belum ada teman-teman. Ini hanya sebagai when sampai quiz, ini hanya sebagai pelengkap aja teman-teman. Seperti itu, belum ada verbnya ya. Nah, itu jadi belum komplit kalimatnya teman-teman. Seperti itu yang dimaksud dengan dependent clause. Lanjut. Okay, now we are going to learn about adverbial clause. Please take a look on the time and cause. There are several time signal for adverbial clause. For the first one is after, as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, and then while. And about cause is as, because, in as much as, now that, since. Jadi teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan adverbial clause itu? Jadi adverbial clause itu clause yang fungsinya itu untuk menjelaskan sebagai adverb. Jadi dalam clause dalam suatu kalimat yang fungsinya itu menjelaskan adverb teman-teman. Dan biasanya itu diawali dengan signal word seperti ini. After, as long as, because. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, yang udah Eka berikan di tabel ini. Contoh lainnya. Nah, bisa adverbial clause kan tadi kan bisa menjelaskan kondisinya. Ini ada condition
terus contrast, manner, place, seperti itu. Misal Eka kasih contoh yang ini ya teman, ada 2 ya. Misal Bob went to school even though he felt sick. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada adverb connector seperti yang udah seperti yang udah Eka mention di video ini, nah ini termasuk salah satu ciri dari adverbial clause. Contoh, Bob went to school. Bob-nya itu sebagai subjek, when itu sebagai verb, and then even though itu sebagai adverb, teman-teman. Even though tadi adverb connector yang fungsinya sebagai apa, teman-teman? Kontras, seperti itu ya. Nah, masuk ke sini. Kemudian he felt sick. Contohnya itu he-nya itu subjek, terus felt-nya itu sebagai verb. Kemudian Eka mau menjelaskan concern ke sini. Contoh yang ini. Contoh yang pertama, I will send the check before you leave. Nah, teman-teman, di situ itu ada berapa clause? Ayo ada berapa clause? In each of this example, there are 2 clauses. You leave and I will send the check. Jadi ada 2 clause, teman-teman. Clause yang pertama itu apa? Ada I will sign the check sama you leave. Nah, ini termasuk apa, teman-teman? Ayo, ini yang dimaksud dengan clause. Lah, kalau clause-nya ini masuk, kok bisa tahu masuk ke adverb atau ke noun atau ke adjektif? Karena di situ ada adverb konektornya seperti before. Nah, oke. The clause you live is an adverb time. Jadi clause yang you live ini tuh disebut sebagai adverb time clause because it is introduced with the connector before. Nah, jadi you live itu termasuk adverb time, teman-teman, karena diawali dengan kata-kata before. Jelas ya sampai di sini? Kemudian in the first example, maksudnya yang ini, the first example ini nomor 2. Nah, the connector before comes in the middle. Jadi yang kalimat pertama ini before-nya kan ada di tengah-tengah, teman-teman. Nah, and no comma yang digunakannya. Kalau misalnya adverb konektornya itu taruh di tengah seperti ini, itu nggak usah dikasih koma, teman-teman. Tapi kalau misalnya adverb konektornya itu taruh di depan seperti yang contoh kalimat kedua ini, teman-teman harus ngasih koma di belakang clause-nya. Nah, ya kan, before you leave ini fungsinya sebagai adverbial clause, teman-teman. Maaf, agak melipet ya, soalnya lagi sariawan. Lanjut, teman-teman. Oke. Semoga paham ya. Lanjut ke adjective clause. Kita lanjut ke adjective clause. Teman-teman udah pernah dengar apa itu adjective clause, teman-teman? Atau udah pernah belajar ya adjective clause di semester 3 bersama Pak Puput dulu ya. Oke. An adjective clause is a clause that describes a noun. Because the clause is an adjective, it is positioned directly after the noun that is described. Jadi apa sih adjective clause itu, teman-teman? Secara singkatnya, adjective clause itu adalah klausa yang fungsinya itu untuk menjelaskan noun. Nah, karena klausanya itu adjektif, jadi itu ditaruh setelah noun yang dijelaskan. Jadi
adjective clause-nya itu nanti ditaruh setelah noun. Kan tadi fungsinya adjective clause itu kan menjelaskan noun, ya kan? Menjelaskan noun dalam sebuah kalimat. Nah, teman-teman cari dulu nounnya dalam sebuah kalimat itu di mana. Nah, nanti ketemu adjective clause-nya. Nah, adjective clause-nya itu menjelaskan nounnya itu, teman-teman. Nah, di situ Eka udah jelasin ada adjective connector, ada 3 ya, teman-teman. Whom, which, sama that. Nah, yang whom itu fungsinya untuk menjelaskan people, kalau which itu things, kalau that itu bisa people sama things. Contohnya yang pertama, misal ya, Eka kasih contoh 4. Ini mana ya? Kok nggak bisa? Nah, ini, maaf. Ya, contoh yang pertama, teman-teman bisa lihat. I like the book which you recommended. Nah, di sini ada berapa klausa, teman-teman? Di sini ada 2 klausa. Klausa yang pertama ini, I like the book. Klausa yang kedua adalah you recommended. Nah, kita akan pecah jadi 2 dulu, kan udah pecah jadi 2. Mana sih yang dimaksud klausa adjektif itu? Nah, kemudian di sini ada konektornya which. Berarti which sampai you recommended ini adalah adjective clause. Fungsinya untuk menjelaskan noun. Nah, kita cari noun dalam kalimat ini yang mana sih? Nah, noun yang dalam kalimat ini adalah the book. Ini, teman-teman, the book ini ya. Nah, which you recommended ini menjelaskan book. Jadi I like, I itu sebagai subjek. Ini kalimatnya udah komplit ya, teman-teman. Jadi I like the book which you recommended. Which you recommended ini masuknya ke adjective clause yang menjelaskan book, ya. Jadi fungsinya di sini adalah adjective clause as an object. Jadi, teman-teman, I like the book. Nah, aku menyukai buku. Buku yang mana sih? Nah, buku yang kamu rekomendasikan. Seperti itu, teman-teman. Atau polanya itu bisa ditulis dengan bentuk yang kedua. Misalnya, which you recommended. Misalnya, the book which you recommended was interesting. The book. Kalimat utamanya kan ini, teman-teman. The book was interesting, ini kalimat utamanya, teman-teman. Jadi which you recommended ini hanya sebagai klausa saja, klausa dalam sebuah kalimat, ya. Oke. Kemudian kan the book was interesting. Nah, buku yang mana? Yaitu buku yang kamu rekomendasikan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita akan lanjut, akan kasih contoh yang ini. The woman is filling the glass that she put on the table. Contoh kalimat kedua, the glass that she put on the table contains milk. Okay. In the first example, there are 2 clauses. Woman is the subject of the verb. Yeah, woman is the subject of the verb, and is feeling is verb. Is feeling is verb, and she is a subject. Nah, she is a subject of the verb put. Putnya itu sebagai verb, ya, teman-teman. Put di sini. Kemudian that is the adjective clause connector. Jadi that-nya ini sebagai apa, teman-teman? Sebagai adjective clause connector that join these 2 clauses. And the adjective clause that she put on the table describe the noun glass. Jadi, teman-teman,
Ya, yang Eka kasih warna orange, that she put on the table itu termasuk adjective clause. Kenapa disebut sebagai adjective clause? Karena yang pertama satu itu ada adjective konektornya yang diawali dengan that, ya kan? Nah, the woman is filling the glass. Kalimat utamanya itu sebetulnya cuma the woman is filling the glass. Ini disebut sebagai independent clause. Kemudian that she put on the table itu disebut sebagai dependent clause, iya kan? Nah, kemudian kita akan lanjut untuk menganalisis yang pertama, the woman is filling the glass. Nah, wanita itu mengisi gelas. Gelas yang mana sih? Nah, dijelaskan dalam klausa ini, that she put on the table, yaitu gelas yang dia taruh di atas meja. Jadi ini itu penjelasnya untuk gelas. Paham ya teman-teman? Nah, itu disebut sebagai adjective clauses. Kemudian pola yang kedua bisa teman-teman tulis seperti ini. The glass that she put on the table contains milk. Jadi kalimat utamanya itu cuma the glass contains milk. Cuma itu teman-teman, gelas itu berisi susu. Udah, itu disebut independent clause. Kemudian yang that she put on the table ini disebut sebagai dependent clauses. Jelas ya, di situ kita membedakan mana yang independen, mana yang dependent. Kemudian kita analisis yang kedua, fungsi dari dependent clause yang sebagai adjective clause ini apa sih? Ini untuk menjelaskan glass-nya. Glass-nya ini kan noun toh teman-teman. Nah, ini klausa adjektifnya ini menjelaskan glass-nya ini teman-teman. Nah, the glass yang mana sih? Gelas yang dia taruh di atas meja itu berisi susu. Jelas ya sampai sini teman-teman? Oke, lanjut. Waktu sudah berjalan dengan cepat. Kemudian lanjut. Ada noun clauses. Teman-teman udah pernah belajar sedikit ya dulu tentang noun clause. Di situ Eka sudah mention atau sebutkan tentang konektor dari noun clause. Ada apa saja teman-teman? Ada what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, atau if, sama that. Kemudian ada teman-teman bisa lihat di situ. Nah, kalimat yang pertama ini ya. Ada I know what you did. Nah, I know itu termasuk sebagai apa teman-teman? Independent clauses. Kemudian what you did itu sebagai dependent clauses. Nah, kemudian kita akan analisis lagi lebih dalam. Nah, di situ dari kata what you did itu noun clause yang berfungsi sebagai objek. Pertama-tama Eka akan jelaskan dulu apa sih itu noun clause. Masih familiar ya dengan apa noun clause? Nah, noun clause is a clause that function as a noun. Jadi noun clause itu adalah klausa yang fungsinya itu sebagai noun atau kata kerja. Karena noun clause itu adalah noun, jadi digunakan di dalam kalimat itu sebagai object of a verb, object of proposition, atau subjek dalam sebuah kalimat teman-teman. Nanti Eka akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian kata yang kedua teman-teman bisa lihat. Jadi apa namanya? Nah, klausa yang ini I know what you did. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang kamu lakukan ini hanya sebagai klausa dari noun clause yang berfungsi sebagai objek dalam sebuah kalimat. Subjeknya ini, ya kan? Subjeknya kan I.
Terus now-nya ini verb, what you did itu sebagai objek dalam sebuah kalimat. Kemudian yang kedua adalah noun clause sebagai subjek. Kok bisa sih sebagai subjek? Ya, dari kata what you did ini sebagai dependent clause. Salah. Maksudnya, maaf. What you did ini sebagai noun clause sebagai subjek. Kemudian was-nya itu sebagai verb, wrong-nya itu sebagai objek. Ya kan sudah komplit, ada subjek, verb, objek. Seperti itu. Kemudian kita akan analisis yang 3 kalimat ini ya. Yang pertama, I know when he will arrive. Jadi kan tadi noun clause itu bisa berfungsi sebagai object of verb. Nah, yang kalimat pertama ini noun clause berfungsi sebagai object of verb. Nah, ini sebagai object of verb, teman-teman. In the first example, there are 2 clauses. Ya kan ada 2 klausa. I know sama when sama he will arrive. Ya, 2 klausa dulu ya. I know sama he will arrive. These 2 clauses are joined with the connector when. Jadi 2 klausa ini dihubungkan dengan konektor when, teman-teman. Kemudian when change the clause he will arrive into a noun clause that function as object of the verb now. Jadi teman-teman, when he will arrive itu difungsikan sebagai noun clause karena when-nya tadi itu kan sebagai konektor, ya kan. Nah, disisipi when itu nanti jadi when he will arrive itu nanti disebut sebagai noun clause. Kemudian yang kedua adalah contoh yang kedua. In the second example, the 2 clauses am concerned sama he will arrive, ya kan. I'm concerned ini klausa pertama, terus he will arrive ini klausa yang kedua. Kan dihubungkan dengan konektor when, ya kan. Nah, when-nya itu mengubah klausa he will arrive menjadi noun clause. Tahu maksud Eka, teman-teman? Nah, jadi yang pertama tadi kan ada 2 klausa, I'm concerned sama he will arrive. Nah, 2 klausa ini dihubungkan dengan konektor when. Nah, when di tengah ini mengubah fungsi dari klausa menjadi noun clause. Ya kan, karena di sini Eka udah mention kan konektor noun clause ini ada ini. Nah, ya kan. Jadi fungsi dalam sebuah when he will arrive ini sebagai noun clause as object of preposition. Kok sebagai object of preposition? Karena di sini ada prepositionnya yaitu about. Jadi subjeknya I, terus verbnya itu am concerned, about-nya ini sebagai preposition, when he will arrive ini sebagai object of preposition. Seperti itu, teman-teman. Kemudian contoh yang kedua, tadi kan noun clause bisa berfungsi sebagai subjek dalam sebuah kalimat, ya kan. Nah, contoh yang ketiga ini subjek dalam sebuah kalimat. And then the third example is more difficult, ya. In this example there are 2 clauses. Nah, clause yang pertama apa? He will arrive. But they are a little harder to recognize. He will arrive is one of the clauses, ya kan? And then the connector when change it into noun clause. Nah, he will arrive itu termasuk clause, ya teman-teman. Nah, he will arrive itu clause. Kemudian muncul when
ini mengubah yang tadinya clause biasa menjadi noun clause. Kemudian he will arrive itu tadi kan ditambahi konektor when yang kemudian mengubahnya menjadi noun clause yang fungsinya itu sebagai subjek dalam sebuah kalimat, ya kan. Kemudian kok bisa subjek? Nah, subjeknya when he will arrive ini subjek, verbnya ini is not, terus importantnya ini baru objek. Seperti itu ya teman-teman. Itu disebut sebagai, kita udah belajar tentang noun clause. Kemudian ada lagi, nah misalnya contoh konektor yang lainnya itu bisa teman-teman lihat di sini. Nah, contoh yang kan tadi Eka udah kasih contoh sebagai objek, preposition sebagai objek aja, sebagai subjek. Nah, ini contoh yang lainnya bisa teman-teman lihat. Seperti ini. Contoh yang pertama, misal I know what happened, ya kan. I ini sebagai subjek, now sebagai verb, terus what happened ini sebagai apa teman-teman? Ini sebagai konektor. Seperti itu. Sebagai what have non connector a subject itu sebagai what happen, maaf ini harusnya sampai sini. Nah, ini sebagai noun clause. Ini salah ya teman-teman. Enggak salah, ini tuh maksudnya sini nulisnya. Jadi maksudnya itu gini lah teman-teman. Now what you happen ini sebagai non clause-nya teman-teman. Tapi happen ini kan masuknya ke verb, ya kan? Nah, seperti itu. Terus contoh yang kedua, what happen ini sebagai subjek. Terus was-nya ini sebagai verb. Grade-nya ini sebagai objek. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Thank you very much for your attention. I know I have mistakes for when I explain about clauses, and then thank you very, very much. You can drop your question or giving suggestion to me for the better in the future of the lesson. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.